Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar, namun sebelumnya kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang kepada kami. Sekarang kami akan belajar dan berkati kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Dan berkati pembelajaran kami dari awal hingga berakhirnya. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, kita masih belajar di bab 3. Kalau minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang kelipatan, sekarang kita akan belajar mengenai faktor. Nah, saya akan bercerita sedikit. Misalkan anak-anakku mempunyai sejumlah kue dan sejumlah permen. Nah, kue dan permen ini kalian akan bagi, tetapi kalian belum tahu berapa orang yang akan menerima kue dan permen tersebut. Dan dengan satu syarat, kue dan permen tersebut akan dibagi sama banyak. Ingat ya, akan dibagi sama banyak. Kira-kira bagaimana cara menentukan supaya kue dan permen ini dibagi sama banyak? Jadi nanti kita akan belajar bagaimana caranya dengan menggunakan faktor. Nanti kita akan belajar bagaimana untuk membagi kue menggunakan faktor. Kita masuk pelajarannya dulu. Jadi faktor dari suatu bilangan adalah bilangan yang membagi habis. Ingat ya, membagi habis suatu bilangan. Kalian harus ingat, pembagian itu kebalikan dari bilangan. Atau dengan kata lain di sini, faktor adalah bilangan penyusun suatu perkalian. Ingat ya, jadi faktor itu adalah bilangan yang membagi habis, bilangan yang membagi habis suatu bilangan atau penyusun dari suatu perkalian. Contoh, tentukan faktor dari 5. Kita jawab ya. Faktor dari 5. Dari 5. Tadi katanya faktor itu bilangan yang bagi habis suatu bilangan, berarti bilangan yang bagi habis 5. 5 ini hanya bisa dibagi dengan 1. Kita mulai dari angka kecil dulu, didapat 5. Kemudian 5 bisa dibagi dengan 5, dapat 1. Berarti kalau dalam perkalian boleh dituliskan 5, boleh di dalam tabel. Sebutkan di dalam tabel. 5 ini adalah perkalian dari 5 dikali 1. Sini kali 5 dikali 1 atau 1 dikali 5. Jadi faktor dari 5 ada 2 bilangan, yaitu 1 dan 5. Jadi di sini dituliskan, saya tuliskan di bawah. Jadi faktor dari 5 yaitu 1 dan 5. Kemudian yang kedua, faktor dari 18. Kita tuliskan bagian B. Saya di sini tadi bagian A. Faktor dari 18. Berarti cari angka yang membagi habis 18. 18 bisa dibagi 1, dapat 18. 18 karena di sini genap pasti bisa dibagi 2, dapat 9. 18 pasti bisa dibagi 3, yaitu 6. Kemudian 18 bisa dibagi 6, dapat 3. Bisa kebalikannya ke atas. 18 bagi 9 dapat 2, dan 18 bagi 18 dapat 1. Jadi kalau dalam bentuk perkaliannya boleh dituliskan 18 kali 1 dikali 18. Kemudian yang kedua 2 dikali 9.
Kemudian 3 dikali 6. Ini kalau 6 dikali 3 kan sama saja nilainya. Jadi faktornya yang di dalam sini. Jadi faktor 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian bagian C, faktor 20. Berarti cari bilangan yang membagi habis 20. 20 dibagi 1 dapat 20. 20 bagi 2 dapat 10. 20 dibagi, ini tidak bisa dibagi 3, berarti bagi 4 dapat 5. 20 bagi 5 dapat 4. Kita lanjutkan di sini. 20 dibagi 6 tidak bisa, bagi 7 tidak bisa, bagi 8 tidak bisa, bagi 9 tidak bisa, berarti bagi 10 dapat 2 dan 20. 20 bagi 20 dapat 1. Jadi kalau perkaliannya dituliskan 20 buatkan tabel perkaliannya. Apa-apa yang dikali supaya dapat 20? Berarti 1 dengan 20, 2 dengan 10, kemudian 4 dengan 5. Jadi yang mana faktornya? Yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi dituliskan di sini. Faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 2. Oke, nah sekarang kita masuk di bagian yang pertama, yaitu menentukan faktor suatu bilangan atau faktor bilangan. Kalau tadi kalian menggunakan pembagian atau perkalian, kalau di sini melengkapi langsung untuk perkaliannya ya. Contoh lengkapi pemfaktoran berikut. Jadi 12. Cari perkalian atau cari bilangan yang membagi habis 12 atau cari penyusun perkalian dari 12. Pasti 1 dengan 12 karena 1 dikali 12 dapat 12. Kemudian 2, setelah 1 2. Ada enggak perkalian 2 supaya dapat 12? Ternyata dia dikali 6. Kemudian lanjut ke angka 3. 3 perkalian 3 supaya dapat 12 yaitu 4. Setelah 3 4, 4 dikali 3, 6 dikali 2, 12 dikali 1. Atau dengan pembagian boleh. 12 bagi 1 dapat 12, 12 bagi 2 dapat 6, 12 bagi 3 dapat 4, 12 bagi 4 dapat 3, 12 bagi 6 dapat 2, 12 bagi 12 dapat 1. Ingat, perkalian itu kebalikannya adalah pembagian. Misalkan di sini 12 bagi 1 dapat 12 atau 12 dikali 1 dapat 12. Kayak ini 12 bagi 2 dapat 6. Berarti kalau dibalik 6 dikali 2 dapat 12 dan seterusnya. Jadi di sini faktornya dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Penulisan faktor juga berurutan dari yang paling kecil. Kemudian 40. Pasti 1 dengan 40. Setelah itu 2. Apa yang dikali 2 dapat 40? Yaitu 20. Bisa enggak angkat 3? Tidak bisa karena tidak ada perkalian 3 yang dapat 40. Kemudian 4 pasti ada 10. Kemudian 5 dengan 8. Setelah 5, 6, tidak ada perkalian 6 dapat 40, 7 juga tidak ada. Berarti lanjut 8. Nah ini sudah kebalikannya, 8 kali 5, 10 kali 4, 20 kali 2, 40 kali 1. Berarti faktor dari 40 yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan
40. Boleh kalau misalnya kalian masih bingung menentukan angka ini, pakai cara pembagian. 40 dibagi 1 dapat 40. 40 dibagi 2 dapat 20. 40 bagi tidak bisa dibagi 3, berarti dibagi 4 dapat 10. 40 bagi 5 dapat 8. 40 tidak bisa dibagi 6, tidak bisa dibagi 7, pasti bisa dibagi 8 yaitu 5. Boleh kalian garis di sini. Oh, sudah kebalikannya dengan angka-angka yang di atas kayak ini. 8 dengan 5 boleh ditukar. Berarti 40 bagi 10 dapat 4, 40 bagi 20 dapat 2, dan 40 bagi 40 dapat 1. Kemudian kita lanjut di yang nomor 2, yaitu menentukan faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar. Jadi saya gabung di sini. Jadi kalian harus ingat faktor persekutuan berarti ada dua bilangan yang ditentukan faktornya kemudian digunakan bersama-sama. Contohnya, tentukan faktor persekutuan dan FPB dari 20 dan 30. Berarti tentukan dulu masing-masing faktor dari 20 dan 30. Faktor 20 boleh pakai tabel saja. Apa yang dikali supaya dapat 20? Pasti bisa, dikali. Pasti bisa 1 dengan 20. Kemudian 2 dengan 10, kan 2 kali 10 dapat 20. 3 tidak bisa karena tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 20. 4 ada yaitu 5. Jadi setelah 4 kan 5, ini sudah dibalik. Kemudian faktor 30. Cari perkalian yang hasilnya 30. Pasti 1 dengan 30. Setelah itu 2 dengan 15. Karena 30 dibagi 2 dapat 15. Pasti 3 dengan 10. 4 tidak bisa, 5 dengan 6. Setelah 5 kan 6. Ini sudah dibalik untuk ke atasnya. Jadi dituliskan di sini. Faktor 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20. Kemudian faktor 30 1, 2, 3, 5, 10, 5, 6, 10, 15, 30. Jadi faktor persekutuan yang digunakan bersama-sama yaitu 1, 2, kan ya, 5 dan 10. Saya tuliskan di sini 1, 2, 5, 10. FPB, faktor persekutuan terbesar, berarti pilih yang paling besar yaitu angka 10. Jadi FPB, faktor persekutuan dari 20 dan 30 itu 1, 2, 5 dan 10. Kemudian FPB atau faktor persekutuan terbesarnya itu 10. Oke, setelah tadi kalian menentukan faktor persekutuan, kemudian faktor persekutuan terbesar, ada cara yang lebih mudah atau ada cara lain untuk menentukan FPB atau KPK dengan cara menentukan faktorisasi primanya terlebih dahulu atau mencari faktor primanya. Nah, sekarang kita pelajari dulu yaitu faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima adalah menentukan faktor suatu bilangan dengan bilangan prima. Jadi faktornya nanti berbentuk bilangan prima. Nah, kalian harus masih ingat pembelajaran minggu lalu, bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi ingat, bilangan prima hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, karena kalian sudah belajar mengenai faktor,
1 dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima itu mulai dari 2, 1 tidak masuk ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Jadi dia bukan merupakan komposit atau perkalian dari bilangan perkalian suatu bilangan dengan bilangan lain, tetapi dia hanya bisa dibagi 1 atau hanya bisa dikali dengan 1. Contoh, tentukan faktor prima dari 18. Jadi tentukan dulu faktornya dari 18. 18 kalau tadi kita pakai tabel kali 18 ini pasti dibagi 1 berarti bisa dikali dengan 18. Bisa dibagi 2 berarti cari pengalinya dengan 2 supaya dapat 18 itu 9. Bisa dibagi 3 pengalinya itu 6. Tidak bisa dibagi 4, 5 berarti langsung ke 6. Jadi dia sudah kembalikannya untuk yang ke atas. Nah sekarang tuliskan faktor 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Nah yang dicari adalah faktor prima. Faktor prima. Berarti faktor prima cari saja yang merupakan bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Jadi faktor primanya 2 dan 3. Seperti itu. Jadi cuma bilangan primanya yang dicari. Kemudian untuk faktorisasi prima ada namanya pohon faktor. Apa itu pohon faktor? Jadi pohon faktor adalah faktorisasi prima bercabang dengan pembagi pertama itu bilangan prima terkecil. Jadi bilangan prima terkecil di sini yaitu 2. Maksudnya di situ. Jadi bilangan itu dibagi 2 terlebih dahulu. Kalau tidak bisa dibagi 2 lanjut ke bilangan 3, lanjut ke bilangan 5, lanjut ke bilangan 7 dan seterusnya. Contoh, buatlah faktorisasi prima dengan pohon faktor dari bagian A 20, bagian B 70. Jadi kita buatkan seperti pohon, kita lingkari terlebih dahulu. Setelah itu bagi dengan bilangan prima pertama. Bilangan prima pertama yaitu 2. Jika angkanya bisa dibagi 2, lanjut. Tetapi jika tidak bisa dibagi angka 2, ganti dengan angka 3. Bisa ganti angka 3, bisa ganti angka 5, bisa ganti angka 7. Pokoknya bilangan prima seterusnya. Tapi dimulai dari bilangan prima pertama. Nah, di sini karena dia bisa dibagi 2, jadi 20 dibagi 2 dapat 10. Lingkari lagi. Nah, sekarang perhatikan lagi. 10 ini masih bisa dibagi 2. Jadi saya lingkar lagi masih bisa dibagi 2. 10 bagi 2 dapat 5. Nah sekarang 5 ini sudah bilangan prima berarti berhenti di sini. Jadi dituliskan faktorisasi faktor primanya. Tuliskan dulu pengalinya. 20 ini sama dengan kalau ini dikali faktor prima yang ini dikali pasti kembali ke sini 20. Jadi tuliskan 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5. Jadi faktor prima yaitu 2 dan 5. Jadi pokoknya berhenti di sini sampai bilangan prima. Kemudian bagian B 70. Saya tuliskan dulu angka 70. Saya lingkari dulu. Sekarang kita mulai membagi dari bilangan prima terkecil yaitu dibagi 2. Kita coba. 70 ini pasti bisa dibagi 2 karena terakhirnya dia 0 atau bilangan genap. 70 dibagi 2 dapat 35. Nah, sekarang 35 ini masih bisa tidak dibagi 2? Ternyata sudah tidak bisa. Dibagi 3 pun tidak bisa. Berarti lanjut ke bilangan prima berikutnya itu angka 5. 35 bagi 5 dapat 7. Perhatikan lagi 7 ini sudah bilangan prima berarti dia sudah berhenti. Jadi tuliskan dulu
70 sama dengan kalikan ini. 2 dikali 5 dikali 7. 2 kali 5 dikali 7. Kemudian faktor primanya yaitu 2, 5, dan 7. Jadi kalau mencari faktor prima boleh pakai seperti yang tabel di sini, boleh juga pakai pohon faktor. Tetapi Bu Guru lebih tekankan menggunakan pohon faktor karena nanti lebih memudahkan untuk mengerjakan soal KPK dan FTB. Oke anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran kita hari ini. Saya harap anak-anakku masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita walaupun masih dari rumah. Oke, sebelum mengakhiri kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas penyertaan di dalam pembelajaran kami. Biarlah pembelajaran hari ini Tuhan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan dapat meningkatkan kemampuan